Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali siang hari ini kita boleh ada di hadirat Tuhan di hari-hari Pentakosta ini. Kita akan ambil waktu untuk kita mulai pertemuan doa kita baik di ruang Zoom maupun YouTube. Saudara, sekarang kita akan mendengar firman. Waktu selanjutnya kami persilakan hambanya Ibu Priscilla sharing firman buat kita siang ini. Silakan. Shalom Bapak Ibu semuanya yang di YouTube maupun yang di Zoom. Shalom. 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 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya shalom semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu dan lawatan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau sangat amat baik Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami tidak memberitakan firman-Mu Tuhan, mari Allah Roh Kudus Engkau terus bekerja melawat setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau kuduskan, sucikan lidah bibir mulut kami Tuhan, agar setiap apa yang kami beritakan Tuhan sesuai dengan keinginan Tuhan atas setiap kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, kami persilahkan Engkau yang bekerja mengambil alih Tuhan ibadah pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Saya kaget kemarin waktu tiba-tiba Pak Hebron WA saya Bu Jessica, besok sampein firman. Saya tuh sampai pegang mouse itu sampai mouse-nya terlepas ya. Jadi saya kaget karena mendadak sekali dan waktu itu saya dapat dari Tuhan tuh seperti ini. Kamu seorang prajuritnya Tuhan. Jadi siap enggak siap kamu harus memberitakan firman Tuhan. Harus komandanmu bilang apa ya kamu nurut. Saya bilang, ya Tuhan saya siap. Setelah saya berdoa, saya mendapatkan tema hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu ya. Jadi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana setiap kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Kita mau buka, saya bisa share screen enggak ya? Saya share screen. Share screen. Ya, hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ini ya gambarnya ini Bapak Ibu. Nah, tema saya hari ini hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya akan sharingkan firman ini. Jikalau kemarin kita sudah masuk dalam pesta Pentakosta kan Bapak Ibu ya. Hari ini kita masuk hari keberapa ya? Siapa yang tahu ya? Hari ini hari keberapa Bapak Ibu? Ke-8. Hari yang ke-8 ya. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bentar ini share screen saya kok nggak bisanya. Kita masuk hari yang ke-8. Nah, di hari Pentakosta ini Bapak Ibu, itu sangat menjadi hal yang sangat penting bagi anak-anak Tuhan ya Bapak Ibu ya. Karena melalui hari pencurahan Roh Kudus ini kita ini sedang diingatkan oleh Tuhan bagaimana tuh kita hidup. Roh Kudus itu kan diberikan kepada kita tuh sebagai apa? Penolong, penghibur, dan roh yang menguatkan kita ya Bapak Ibu ya. Kita mau buka semuanya di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Kristi minta tolong. Yohanes 16 yang ke-7 ya, Ce? Ya, Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Oh ya, amin. Nah, Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 bahwa setiap kita itu disediakan Tuhan penghibur yaitu Roh Kudus ya Bapak Ibu. Kemarin yang pasti sudah Bapak Ibu sudah menerima lawatan Tuhan ya. Tetapi sudahkah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Nah, yang di sini yang jadi pertanyaannya seperti itu. Kalau kita sudah menerima Roh Kudus,
apa yang harus kita lakukan? Sudahkah kita ini hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu? Kita mau buka di dalam Galatia 5 ayat yang ke-25. Minta tolong Kristi. Galatia 5 ayat yang ke-25. Galatia 5 ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Amin. Nah, mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu? Supaya kita ini dapat mengalami kemenangan. Kemenangan dalam apa, Bu Jessica? Ya, dalam setiap aspek kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, Tuhan itu mendesain kita itu menjadi umat yang bukan umat yang kalah ya, tetapi kita didesain untuk mengalami kemenangan demi kemenangan, Bapak Ibu. Kemenangan apa yang kita peroleh saat kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Siapa yang di sini percaya bahwa kita didesain oleh Tuhan menjadi umat yang mengalami kemenangan? Ayo katakan siapa? Amin. Amin. Saya. Haleluya. Saya interaksi ya, jadi saya merasa sendiri. Soalnya beda kalau saya bercerita di depan anak-anak sekolah minggu dulu. Siapa adik-adik yang di sini yang mengalami kemenangan dari Tuhan? Saya mau berinteraksi sama Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama belajar pada siang hari ini. Siapa yang percaya bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi umat pemenang? Nah, siapa? Saya. Amin. Amin. Ya, semuanya percaya ya Bapak Ibu. Amin. Lebih dari pemenang. Amin. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saat kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ternyata kita ini mengalami kemenangan. Kemenangan apa itu kita mau buka di sini ya. Saya mau share screen lagi. Kemenangan terhadap dosa, Bapak Ibu ya. Nah, kemenangan terhadap dosa artinya kita itu tidak lagi hidup dalam dosa, Bapak Ibu. Ya, Amin. Kita tidak lagi hidup dalam dosa, kita mentaati semua perintahnya, tidak kompromi terhadap dosa. Nah, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus tidak mau hidup dalam dosa, Bapak Ibu. Amin. Nah, tetapi akan menjauhi dosa. Nah, di sini saya akan berbicara tentang bagaimana sih Bu Jessica kok hidup dipimpin Roh Kudus harus kita bisa mempunyai kemenangan dalam dosa. Nah, saya ingin membagikan kesaksian saya. Jadi begini Bapak Ibu, waktu dulu tuh kan saya itu sangat miskin ya. Maksudnya itu saya diproses Tuhan dari nol. Memang saya nggak punya apa-apa. Waktu itu saya buka itu Bapak Ibu warung makan itu. Warung makan yang di depan pokoknya nggak resmi gitu. Saya kontrak itu ya orangnya digusur gitu. Saya buka nasi goreng. Nah di situ itu di samping saya pokoknya modalnya tuh paling cuma 50.000, 100.000 gitu. Saya benar-benar sangat miskin sekali. Tapi saya tuh kalau warung saya sepi, saya pasti baca Alkitab. Setiap hari saya baca Alkitab. Pokoknya tidak ada pembeli, saya baca Alkitab. Anytime saya ada waktu, saya baca Alkitab. Karena penghiburan saya cuma di dalam firman Tuhan. Nah pada waktu itu Bapak Ibu saya itu punya tetangga samping warung itu jualannya toko kecil-kecilan, yang jualan tuh karyawannya, dia bosnya nggak jual, tapi ya tokonya itu ya toko gusuran gitu, pokoknya nanti gusur gitu. Nah tiba-tiba dia tuh sering ngutang di warung saya. Wah pokoknya ngutang tempe goreng, ngutang tahu goreng gitu. Dalam modal saya sudah kecil diutang sama dia kan. Nah saya tuh hati saya tuh kok lihat dia tuh sebel gitu loh. Nah saya kan rajin baca firman tuh. Nah kalau namanya dosa tuh Bapak Ibu ya, kalau namanya dosa kecil, dosa besar tuh sama enggak di mata Tuhan? Saya tanya sama Bapak Ibu. Sama. Ya, walaupun sebel saya tuh anyel banget sama karyawan tetangga itu, tapi itu di mata Tuhan tetap dosa. Dan Roh Kudus bilang di hati saya, kamu baca Alkitab, nah, ya kan? Kamu berdoa sama aku, tapi kamu sebel sama orang itu. Kalau kamu sebel sama orang itu, pokoknya kamu harus mengampuni dulu orang itu, baru kamu datang sama aku. Nah Bapak Ibu, waktu itu saya ditegur Tuhan, saya nurut Bapak Ibu, karena saya takut sama firman Tuhan itu. Saya benar-benar nurut ketika Roh Kudus menegur saya melalui dalam suara hati saya, kamu harus
mengampuni orang itu. Saya mengampuni Bapak Ibu. Tuhan, saya mengampuni karyawan itu. Wes aku pokoknya dia mau utang ya enggak apa-apa Tuhan, pokoknya aku mengampuni modalku habis ya enggak apa-apa, aku percaya Tuhan pasti pelihara aku. Tak ampuni Bapak Ibu. Nah, besoknya Bapak Ibu karyawan itu makan lagi ya kan. Pagi Ci, oh ya pagi Pak. Bapak mau makan apa? Indomie rebus. Oh ya Pak, tak bikin Indomie rebus. Tahu goreng ya Ci, ya tahu goreng. Utang lagi ya, utang lagi. Tapi hati saya sudah beda. Saya nggak sebel, nggak dongkol, nggak apa. Tiba-tiba Bapak Ibu setelah dia makan, saya sudah bisa mengampuni, saya sudah suka cita. Saya nggak mikir dia mau utangnya banyak ya terserah. Yang penting saya suka cita. Dia tuh ngomong gini Bapak Ibu, Cici, kamu tuh kan buka warung gini kan mesakno kasihan, kasih orang Jawa bilang tuh kasihan mesakno ya. Kasihan Cici, kamu tuh dari pagi sampai malam jam 1 hasilnya cuma 100.000, 200.000, terus kamu makan apa Ci? Saya ya bilang ya toh Pak ya makannya ya segini nih, cukup-cukupnya puji Tuhan. Saya bilang gitu kan. Tiba-tiba Bapak itu bilang gini, Ci kamu tutup tak ajari, nanti kamu tutup gini tak cari nih kontrakan, terus kamu tak tunjuki apa namanya kulaane, kan dia itu jual helm ya, tapi saya nggak promosi loh di sini ya Pak ya, dia jual helm di sebelah warung saya itu, tapi saya nggak promosi, maaf, saya cuma memberitakan firman Tuhan. Nah, terus gue tak tunjuki suppliernya itu Ci, terus oh ya wes Pak, boleh, terima kasih Pak. Nah setelah itu saya kan tutup ya, setelah besoknya loh Bapak Ibu 2 hari saya tutup bener. Karena saya tahu dia tuh orangnya tulus sekali kan membantu saya. Betul Bapak Ibu, dia tunjukkan kontraannya, dia juga tunjukkan dia mencarikan kontrakan untuk saya juga. Dia juga mencarikan suppliernya tuh ditunjuki semua. Dia bilang gini, kamu tuh kasihan Cik jual warung, capek-capek kamu jual warung. Aku nih loh karyawannya cuma jaga nih tok Cik, sehari aku bisa untung sampai 500.000. Aku melongo, lah kok banyak amat Pak. Soalnya dia cuma untuk karyawannya. Terus sampai setelah dia memberikan saya memberikan informasi, mencarikan saya kontrakan, mencarikan saya memberitahukan tentang supplier yang jualan itu, dan saya berkembang Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita bisa mengampuni, ketika kita bisa menuruti apa yang maunya Roh Kudus, kita tidak menyimpan dosa, pintu berkat itu dibukakan sama Tuhan. Saya benar-benar merasakan ya Tuhan, itu dahsyatnya Roh Kudus, dahsyatnya saat kita mentaati firman Tuhan, saat kita nurut apa yang Roh Kudus mau. Jadi pintu berkat itu benar-benar, dan sampai sekarang Bapak Ibu, supplier yang saya ambili dulu malah sekarang jadi mengambil ke saya. Jadi seperti itu firman Tuhannya. Nah, sekarang kita mau belajar lagi betapa dahsyat Roh Kudus itu, Bapak Ibu. Siapa yang di sini mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus? Katakan amin. Amin. Nah, sekarang kita mau belajar lagi yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua, kita harus berkemenangan. Kita akan berkemenangan di dalam apa Bapak Ibu? Nah, yang kedua, kita menang atas daging ya. Kita mau baca di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Silakan Kristi. Galatia 5 ayat 19 menang atas daging. Ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Ya, amin ya. Ya, Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa apa? Perbuatan daging telah nyata. Dan ini kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita menang atas apa Bapak Ibu semuanya? Menang atas atas daging ya. Kita semua berinteraksi ya. Kalau saya tanya Bapak Ibu jawab, jadi saya nggak merasa sendirian. Ya Bapak Ibu, amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya, di sini kan
Ya, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita itu hidupnya menang atas daging. Nah, menang atas daging itu apa? Ya ini pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Di sini ada yang dikatakan bahwa apa nih? Amarah loh, nggak boleh marah, kepentingan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus benar-benar harus meninggalkan keinginan daging kita. Nah, saya ingin bersaksi lagi ya, keinginan daging. Di situ ada dikatakan tentang amarah, iri hati, dengki. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, saya sudah buka toko. Ceritanya saya sudah buka toko, tapi toko saya itu toko biasa, Bapak Ibu. Saya bukan toko besar gitu, bukan toko biasa gitu. Tapi saya berdoa sama Tuhan setiap saat saya ngomong, Tuhan, jadi setiap saat ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen apa tuh berdoa, punya visi harus. Nah, saya juga gitu, Tuhan, aku punya visi bahwa tokoku tuh aku nggak mau jadi toko yang biasa, tapi aku harus jadi distributor. Nah, suatu saat Roh Kudus menunjukkan saya tuh satu telepon. Nah, kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu, kalau hidup kita tuh benar-benar meninggalkan kedagingan, kita benar-benar membaca firman setiap hari, Roh Kudus tuh bisa berbicara dalam hati kita, Bapak Ibu. Tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, kamu telepon, itu buka koran ini, suruh beli koran Pak, Bapak Ibu, saya beli. Nah, suruh telepon. Nah, tiba-tiba saya telepon, terus Roh Kudus tuh ngomong, kamu nanti kalau telepon yang terima pegawainya kan? Ya, saya bilang gitu. Nanti kamu kalau ngomong jangan nyepelekan, harus menghargai sama orang itu walaupun dia pegawainya. Saya mulai mengerti Bapak Ibu. Saya bilang, ya, saya nurut. Saya bilang, ya, nanti saya menghargai. Karena gini ya, sebelum saya itu diproses Tuhan, saya itu dulunya tuh sangat mapan ya. Maksudnya saya punya armada tuh sampai banyak, punya karyawan juga banyak. Saya punya harta benda itu berlimpah-limpah, tapi saat saya diproses Tuhan, saya nggak punya apa-apa, terus saya bisa buka toko lagi. Roh Kudus itu mengingatkan kepada saya, kamu kalau telepon orang itu, dia ngangkat pegawainya, kamu jangan ngomongnya jangan nggak menghargai orang, karena waktu saya mapan itu, saya kalau sama orang, terutama karyawan orang gitu, saya ngomong tuh nggak ada penghargaannya gitu, kayak maaf ya, kayak namanya orang mapan tuh kayak nggak menghargai gitulah istilahnya. Nah, pas saat saya diingatkan Roh Kudus itu, saya mulai belajar. Jadi kalau saya bilang, halo Mbak, saya mau ngambil barang, selamat pagi, saya ngomong gitu, selamat pagi, saya mau ngambil barang ini. Oh iya Cik, nggak apa-apa. Nah, terus saya selipin, Mbak, saya tuh mau itu ketemu sama bosmu, saya pengen mengajukan sebagai agen di sini. Oh, nggak bisa sih, karena bos saya tuh pergi ke luar negeri terus ke Eropa kemana-mana, nggak bisa kamu. Oh ya sudah. Tapi saya nggak putus asa Bapak Ibu, saya terus berdoa, saya terus mencari Tuhan, saya baca firman, saya terus percaya bahwa visi saya pasti akan terjadi. Dan Roh Kudus suruh lagi, nah kamu jangan putus asa, kamu telepon lagi, baik lagi sama dia, menghargai dia. Oh, saya telepon lagi Bapak Ibu, saya menghargai dia. Mbak, kamu sudah makan atau belum? Saya selalu, pokoknya yang diajarkan Roh Kudus itu saya praktekkan. Kamu sudah makan atau belum? Terus Roh Kudus ngomong, gini saya nurut. Kamu coba ngomong, kamu sudah makan belum? Ya, saya sudah makan belum. Nah, Mbak itu bilang, oh ya Cik. Nah, singkat cerita saya dan Mbak itu jadi akrab, Bapak Ibu jadi akrab. Tiba-tiba suatu hari Mbak sekretarisnya itu bilang sama saya, Cik, ya gimana Mbak? Saya ini kan kamu kan pengen jadi distributor. Ya betul Mbak. Nah ini gini, Tanti aku sudah ngomong sama bosku sudah bilang oke. Saya kaget, ternyata kok dia baik sekali sama saya, maksudnya mau membantu, padahal tuh saya nggak kenal dia, tapi memang Roh Kudus suruh saya menghargai dia. Kadang-kala kita tuh dalam perkataan aja ya, itu kalau kita sedikit nggak menghargai itu Roh Kudus itu nggak berkenan Bapak Ibu. Jadi kita itu kalau ditegur sama Roh Kudus, ada iri hati, atau ada kepahitan, atau ada amarah, cepat-cepat bertobat. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, saya kan terus karyawannya tuh bilang gini sama saya, Cik, nanti kalau kamu sudah ketemu bos saya mau resign. Nah, saya lebih kaget lagi, loh kamu kenapa resign? Saya bilang gitu, saya ini yang mau resign, makanya saya temuin Cici sama bos saya. Oh ya terima kasih ya Mbak ya, saya beruntung ketemu kamu, terima kasih, puji Tuhan, Tuhan memberkati Mbak. Nah singkat cerita dia sudah keluar dan akhirnya Bapak Ibu, bosnya dia tuh telepon saya, dia bilang, Bu Jessica, nanti saya utus satu sales saya ke Kalimantan, saya suruh
sales itu untuk mensurvei tempat ibu, dan ibu dipilih jadi distributor ke Kalimantan Barat. Dan sampai sekarang karena saya menuruti apa yang Roh Kudus mau, Bapak Ibu, pintu berkat itu dibukakan sama Tuhan luar biasa. Siapa yang di sini mau meninggalkan keinginan daging? Siapa yang mau? Saya mau. Kasih jempol semuanya. Jempol, bilang Saya mau. Amin. Amin. Benar-benar ya Bapak Ibu ya, kita benar-benar berjalan sama Roh Kudus, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus apa? Peka, kita harus apa? Nurut. Roh Kudus ngomong, kamu tidak boleh. Firman Tuhan bilang apa? Iri hati, amarah itu tidak boleh. Tadi semuanya itu tidak akan dapat dalam kerajaan surga. Kalau kita tetap nekat, kita tetap nyimpen hal-hal seperti itu. Yang pertama kita akan pasti apa? Tidak dapat masuk kerajaan kedua. Yang kedua itu pintu-pintu berkat itu disumpeli Bapak Ibu. Nah, saat Bapak Ibu mau melepaskan ini loh, apa namanya? Kadang-kala kita tuh sombong. Saya kan nggak sadar ya, ternyata saya juga sombong seperti itu. Cuman ngomong tok bisa sombong loh Bapak Ibu. Ngeri pandang ya. Saya untungnya saya itu Roh Kudus itu begitu luar biasa membimbing saya. Jadi pada waktu Roh Kudus bilang, kamu nggak boleh gitu ngomongnya, harus menghargai orang itu, sama walaupun dia karyawan dia, tapi harus kamu hargai. Sama siapapun juga kamu harus belajar menghargai. Mulai detik itu saya belajar menghargai orang, siapapun status orang itu apa, tetap saya menghargai. Mau orang kaya, mau orang miskin, tetap di mata saya tetap sama derajatnya Bapak Ibu. Nah, setelah yang ketiga Bapak Ibu, kita mau belajar lagi. Masih semangat semuanya? Masih semangat. Ya, sekarang kita mau belajar lagi Bapak Ibu sampai sore. Ya. Yang ketiga adalah menang atas. Nah, ya ini kita mau baca ini dulu. Sebentar. Kita perlu hidup dipimpin oleh Roh Kudus agar hidup kedagingan kita apa Bapak Ibu? Seperti yang tertulis. Apa Bu Kristi? Coba Kristi bacain. Roma 8 ayat 8. Yang hidup dalam daging tidak mungkin. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Terus yang atasnya itu dibaca, kita perlu apa itu? Kita perlu hidup dipimpin oleh Roh Kudus agar hidup kedagingan seperti yang tertulis di atas tidak ada dalam diri kita. Ya, terus? Tuhan tidak melihat hidup kita karena aksesoris atau apa yang tampak di luar kita, tapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan ingin kita hidup yang berkenan kepadanya, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan taat kepadanya. Terus baca lagi Roma 8 ayat 8. Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada siapa Bapak Ibu? Allah. Allah ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kalau kita ingin menang atas daging, kita percaya kalau kita bisa menang dalam atas daging, pintu-pintu berkat itu pasti Tuhan bukakan Bapak Ibu. Amin. Ya. Yang ketiga kita mau belajar tentang menang atas apa Kristi? Tantangan hidup. Ya, apa Bapak Ibu menang atas tantangan hidup. Ya, supaya enggak itu ya, supaya fokus semuanya. Jadi saya mau berinteraksi sama Bapak Ibu ya. Jadi kayak saya ngajar sekolah minggu tuh apa adik-adik. Nah, ini sekarang ngajar orang besar ya. Nah, kita mau baca, suka atau enggak, hidup tidak akan pernah jauh luput dari tantangan ya toh. Untuk melewati semua tantangan hidup kita ini tidak mudah. Oleh sebab itu kita tidak dapat hidup tanpa pimpinan Roh Kudus. Kita harus melewati semua tantangan hidup ini bersama Roh Kudus. Siapa yang di sini mempunyai masalah yang berat-berat, tantangan hidup, keuangan, rumah tangga, siapa? Oh iya. Ya, siapa yang mau dimenangkan hidupnya? Ayo, saya. Semuanya pengen ya, saya pengen kesaksian Bapak Ibu. Nah, saya kesaksian lagi supaya Bapak Ibu mengerti apa yang sharing firman Tuhan pada siang hari ini. Yaitu yang ketiga, Roh Kudus itu memberikan kita kemenangan atas tantangan hidup. Tantangan hidup saya itu dulu sangat banyak sekali Bapak Ibu. Tapi pada saat semakin saya mengalami tantangan masalah hidup itu, saya semakin getol baca firman. Saya semakin ditindas sama masalah, semakin saya itu ya baca firmannya
Kalau orang di sini nggak mau Bapak baca firman, itu rugi sekali Bapak Ibu. Kenapa rugi? Ya rugi karena berkat Tuhan dicurahkan, Roh Kudus itu bisa ngomong, Roh Kudus bisa menuntun kita ya. Kalau kita ini baca firman setiap hari, kita mengerti firman Tuhan, saat itu firman Tuhan itu menjadikan rema, dan itu menuntun langkah hidup kita, dan Roh Kudus itu akan berbicara. Nah pada saat itu Bapak Ibu, saya itu nggak punya rumah. Kan tadi itu dari ngekos ya, karena miskin tuh saya ngekos. Habis ngekos naik level jadi ngontrak Bapak Ibu. Saya tuh ngontrak rumah. Nah habis ngontrak rumah, saya tuh ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku tuh kok ngontrak, padahal firman-Mu mengatakan bersukacitalah seisi rumahmu, anakmu laki-laki, anakmu. Aku sudah dikasih Tuhan anak. Tadi kan kemarin Bapak Ibu siapa yang di sini yang kemarin mendengarkan saya sharing firman Tuhan, siapa ya? Saya. Nah, di situ dikatakan kan bahwa Tuhan Yesus Bapa itu bisa memberikan saya seorang anak. Dokter bilang saya mandur, saya bisa punya anak. Sekarang kalau Tuhan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan sudah memberikan aku anak. Tapi nek seisi rumahmu, jadi kalau saya dapat firman tuh Tuhan, kalau saya baca firman tuh ya, saya petani Bapak Ibu. Kalau orang Jawa tuh petani tuh kayak metani tuh, metani. Jadi kayak satu-satu tuh tak pilih-pilih. Kalau saya ngomong sama Tuhan, Tuhan bilang seisi rumahmu, berarti kan aku punya rumah, anak kan sudah Tuhan. Janjimu apa Tuhan? Firman-Mu kan janjimu. Saya bilang gitu kan. Kalau saya punya rumah, pasti saya juga punya. Kalau firman-Mu bilang seisi rumahmu, saya punya rumah, pasti Tuhan akan berikan saya rumah. Betul Bapak Ibu. Roh Kudus ngomong di hati saya. Kamu beli koran. Saya kan sudah tanya tuh Bapak Ibu. Kan saya waktu itu belum punya rumah, masih ngekos ya. Masih ngontrak ya. Kontraknya tuh yang kayak kecil-kecilan gitulah. Enggak kontrak sampai puluhan juta, enggak. Tapi kontrak yang sederhana sekali. Pokoknya depan itu toko saya, belakang langsung kamar, belakangnya dapur. Jadi kalau rumah tinggal tuh sangat sederhana sekali. Dan pada waktu itu saya beranikan diri, saya klaim firman Tuhan, seisi rumahmu saya klaim. Saya benar-benar minta sama Tuhan. Saat saya klaim firman Tuhan, saya bilang seisi rumahmu Tuhan, saya percaya Tuhan memberikan saya rumah. Roh Kudus suruh saya cari koran, suruh buka koran. Saya buka koran Bapak Ibu, di situ ada yang namanya titik-titik properti, saya nggak perlu sebutkan namanya properti. Terus saya disuruh lihat koran itu iklannya, disuruh nunjuk satu iklan itu, saya nunjuk, saya suruh telepon. Saya bilang, Roh Kudus, saya suruh telepon ya, saya nurut Bapak Ibu, tak telepon Bapak Ibu. Terus saya bilang, halo, ini rumah dijual. Ya, rumah dijual Bu, berapa? 450 juta. Itu 450 juta tuh uang 15 tahun yang lalu Bapak Ibu. Nah, saya tuh nggak punya apa-apa ya, rumah itu baru kontrak. Tapi saya tuh nurut sama Roh Kudus. Roh Kudus bilang, suruh tawar 420. Lah saya bingung, duit dari mana 420, 10 juta, 20 juta nggak ada. Tapi saya nurut Bapak Ibu. Saya bilang, kah 420 boleh, Ci, saya kaget lagi. Tuhan, dipasihkan loh Tuhan. Terus kepiye duitnya itu kemana saya? Terus Roh Kudus ngomong lagi, suruh tunggu 30 hari. Suruh tunggu dia. Nah, saya yang ngomong berani Pak Bapak Ibu. Pokoknya sama Roh Kudus saya berani. Saya yang ngomong, loh Pak, 30 hari loh Pak uangin. Nanti saya ngajuk ke KPRC karena Roh Kudus bilangnya saya harus kredit, ya saya kredit KPR dulu ya Pak. Nanti kalau oke baru saya ambil. Ya nggak apa-apa sih, saya kaget waktu saya bilang, ya nggak apa-apa sih, saya tunggu. Waduh puji ya Tuhan. Terus aku bilang, Roh Kudus ditunggu loh. Ya, sekarang kerjakan bagianmu. Saya bilang, saya kerjakan bagianku. Saya berdoa sama suami saya setiap malam, saya gandengan tangan, saya berdoa dalam nama Tuhan. Saya imani bahwa rumah itu jadi milik saya. Padahal duit nggak ada Bapak Ibu, duit nggak ada. Saya juga bingung duit dari mana, saya nggak ada. Tiba-tiba Roh Kudus, pokoknya saya imani bahwa itu rumah akan jadi milik saya. Tiba-tiba bank A, bank B, bank C saya hubungi, saya mau KPR ini. Tiba-tiba saya sudah masukin semua itu izin apa tuh, kalau kredit bank itu kan harus pakai nota-nota dari toko saya, nota-nota. Nah saya batinku ya Bapak Ibu ya, saya tuh tokonya kecil-kecilan, suppliernya bukan pabrik, supplier kecil-kecilan. Maksudnya ya disuruh cari-cari nota, ya saya cari-cari nota. Biasa kecil-kecil. Tapi kalau saya berjalan bersama Roh Kudus, dipimpin orang, saya tuh bisa yakin, bisa imani bahwa Roh Kudus itu pasti akan memberikan saya rumah. Tuhan itu pasti akan memberikan rumah. Dan betul Bapak Ibu, setelah disurvei sama bank A, bank B, bank C ya, saya nggak usah sebutin namanya. Tiba pada saat mereka tuh memberikan jawaban kepada saya sudah imani tuh, saya sudah gandengan tangan sama suami, sudah nyembah Tuhan. Wah, sukacita baca firman setiap hari, anytime saya baca firman. Tiba-tiba Bang A, Bapak Ibu, yang ngabari gini, Bu Jessica, kamu nggak bisa, ini karena kamu itu dianggap tokomu kaki lima. Jadi kamu itu kalau
kredit bank, kamu tuh nanti dianggap nggak bisa bayar karena sekian juta sebulan. Saya terus lemes ya, tapi kan masih ada bank B sama bank C. Wah, saya nggak patah semangat. Oh ya sudah, nggak bisa nggak apa-apa. Saya berharap sama bank B, bank C. Betul Bapak Ibu, saya nyembah Tuhan, tetap imani lagi. Nah, pas bank B ngasih tahu, Bu Jessica, oh ya gimana kok, kabarnya gimana? Bisa enggak? Bilang gitu. Padahal orangnya makelarnya ini 30 hari kan udah jatuh mau 15 hari ya kan. Sudah masuk 15 hari, udah mau mendekati, pokoknya mendekati, saya harus kasih jawaban uang itu. Tiba-tiba Bapak Ibu Bang B bilang begini, Bu Jessica maaf ya, kamu tuh jadi nasabah belum ada beberapa tahun dan bank tidak menyetujuinya. Nah Bapak Ibu, pada saat itu Bapak Ibu, saya tuh lemes, saya benar-benar down, saya nggak mau nyembah Tuhan lagi, saya nggak mau baca firman lagi, saya tuh pokoknya tuh nggak mau semuanya. Saya nggak mau dandengan tangan sama suami kamu, saya malah merenungi nasib. Kok saya ditolak sama Bang B gitu loh. Nah walaupun masih ada Bang C, tapi iman saya itu sudah buyar semuanya. Dan pada saat itu siang-siang hari ya, saya pada waktu saya masih, anak saya yang nomor 2 itu masih kecil sekali, saya di kamar sendirian tuh di toko ya saya yang kontrak itu Roh Kudus tuh ngomong dengan lembut sekali. Dia ngomong seperti ini, anakku, apakah rumah itu lebih berarti daripada aku? Apa kamu lebih mengasihi rumah itu daripada aku? Wah, saat itu Bapak Ibu, saya nangis sekali, saya bilang, Tuhan, saya bisa kehilangan segalanya. Saya bisa kehilangan rumah saya bisa kehilangan harta benda saya. Tapi Tuhan jangan tinggalkan saya. Saya bilang gitu. Saya bilang, karena suara itu tuh sangat sedih sekali gitu. Sangat lembut dan sangat menusuk hati saya Bapak Ibu. Nah saat itu saya minta ampun, saya bilang, Tuhan jangan tinggalkan saya. Kalau saya bisa kehilangan semuanya, tidak usah rumah-rumah itu lagi Tuhan. Saya nggak punya rumah, nggak apa-apa. Asal Tuhan jangan tinggalkan saya, karena Tuhan segalanya dalam hidup. Habis itu Bapak Ibu, saya bisa sukacita lagi, saya bisa nyembah Tuhan lagi, saya bisa memuji Tuhan lagi. Pokoknya nggak punya rumah nggak apa-apa. Yang penting saya tetap dekat sama Tuhan, sukacita Tuhan. Setiap saya anytime saya ngomong, Tuhan menjawab saya. Dan tahu nggak Ibu? Haleluya. Itu nggak lama ya. Besoknya itu Bapak Ibu, tiba-tiba saya tuh lagi resep toko, sapu toko, lagi apa? Dulu nggak ada WA, nggak ada handphone. Dulu adanya handphone jadul tuh ya. Handphone saya tuh berbunyi kering gitu. Ya saya terima. Halo, nih siapa? Saya dari Bank C, Bu Jessica. Oh ada apa ya? Saya nggak ada berharap lagi Bapak Ibu. Saya sudah pasrah sama Tuhan, nggak punya rumah, nggak apa-apa. Masih penting Tuhan jangan tinggalkan saya. Suara Tuhan itu sangat menyentuh saya ya. Maksudnya sedih sekali gitu. Atas sikap saya itu saya benar-benar minta ampun. Dan betul Bapak Ibu, yang telepon Bank C itu ngomong begini, Bu Jessica, kamu ya. Sekarang kamu ke bank. Ini ajuan kreditmu di ACC sama bank. Saya kaget melongo, puji Tuhan, haleluya. Dan saya melongo Bapak Ibu, kok bisa di ACC juga? Saya bingung. Tuhan terima kasih Tuhan, saya langsung bersyukur sama Tuhan, saya sukacita banget. Padahal itu secara logika tuh nggak mungkin, karena toko saya itu toko kaki lima. Saya nggak punya koneksi nggak punya lah pokoknya. Biasanya yang ini harus koneksi, nggak ada Bapak Ibu. Dan ini belum Bapak Ibu belum itulah. Bang ini ngomong, nah Bu Jessica, kapan Bu Jessica bisa menggenapi DP 20%? Nah saya bingung, aduh aku nggak punya duit sekali, nggak punya duit sama sekali. Saya ngomonglah sama Roh Kudus, yang suruh saya Roh Kudus, saya bilang, Tuhan, banknya minta DP 20%, duit dari mana? Saya bilang, duitnya nggak ada loh Tuhan. Terus kepiye Tuhan? Aku bilang, Tuhan, suruh tunggu seminggu. Saya ngomong sama banknya, Pak, DP-nya tunggu seminggu ya. Saya bilang, nanti pasti saya punya duit, nanti saya akan lebih. Saya sambil punya iman Bapak Ibu. Waktu itu saya kerjakan bagian saya lagi, saya imani lagi, saya berdoa sama suami saya gandengan, saya imani, saya nyembah Tuhan, saya baca firman terus. Tiba-tiba Bapak Ibu, nggak ada angin, nggak ada badai, nggak ada hujan. Ibu saya tuh, mama saya tuh telepon saya. Saya nggak pernah minta duit, walaupun saya miskin, saya nggak pernah minta sama mama. Saya sepeser pun saya nggak pernah. Karena bagi saya, kalau saya anak sudah bekerja harus tanggung jawab anak, nggak boleh merepotkan orang tua. Kalau saya miskin ya harus saya tanggung jawab sendiri, jangan merepotkan orang tua. Itu prinsip dalam hidup saya. Nah pada saat itu mama saya telepon. Nah yang minggu itu mama saya bilang gini, Jess, ya Ma, ada apa Ma? Ini loh, mama ini rumahnya baru dikontrak orang. Loh, terus ini tak kasih duit, tak transfer nih kamu.
loh terus ini sedulurmu nih pada ngumpulin duit semua. Nah, ini ya juga nyumbang kan kamu habis punya anak, ini disumbang sama ini. Tak kelompok nih Bapak Ibu. Ya saya ya nek disumbang ya mau, nek minta ya mau, aku nggak pernah minta disumbang mau. Nah, saya kelompok nih bener. Nah, tak kelompok nih itu kok duitnya ki pas sama DP 20%. Nah, saya puji Tuhan, haleluya. Roh Kudus Engkau itu luar biasa, Engkau bekerja. Saya itu ya Bapak Ibu ya, akhirnya tuh saya bisa membayar DP rumah itu Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, haleluya, setelah saya menempati rumah itu Bapak Ibu, toko saya itu ramainya minta ampun, dan itu ya pintu berkat itu semakin dibukakan sama Tuhan, itu semakin dibukakan Tuhan sampai hari ini Bapak Ibu. Sampai saya juga bingung, apa ya, orang bilang pandemi COVID, pandemi sana, pandemi sini. Nah, saya berkat itu nggak ada habisnya Bapak Ibu. Tuhan tuh mencurahkan berkatnya. Kuncinya apa Bapak Ibu? Kemenangan dalam apa ini? Dalam kehidupan kita itu kuncinya apa? Kita harus ini loh, hati kita nih harus berkenan. Kalau kita diperingatkan sama Roh Kudus, ayo jangan simpen dosa, kita cepat-cepat bertobat. Nah, di sini kan ada nih doa konseling, ya kan? Nah, sini kan ada doa konseling. Bapak Ibu yang ditegur Tuhan, ya toh, aku mau Bu Jessica dipulihkan Tuhan, mau pintu-pintu berkat dicurahkan. Cepat-cepat daftar, ya Pak Ibu, ya, cepat-cepat daftar, cepat-cepat diberesi. Kalau kamu mau dibukakan pintu berkat oleh Tuhan, kamu benar-benar mau Tuhan membukakan pintu-pintu berkat. Karena apa? Kalau kita itu ada dosa, menurut saya ya, kalau saya itu yang saya dapat selama pengalaman hidup saya ini bukan menyombongkan diri, enggak, karena hidup saya itu kasih karunia semua. Saya itu dari nol sampai dari sekarang itu enggak ada dengan kekuatan saya. Saya dapat apa namanya pabrik itu juga bukan dengan kekuatan saya, itu juga Roh Kudus yang pimpin semuanya. Roh Kudus yang menunjukkan. Saya enggak kenal bos saya itu, enggak kenal, dan saya enggak kenal si bos A, si bos B, pabrik itu saya enggak kenal sama sekali. Tapi Roh Kudus yang pimpin, Roh Kudus yang memberikan apa ya, berkat itu dalam hidup saya dan membukakan pintu-pintu berkat. Jadi setiap hari itu saya selalu apa ya, sampai hari ini saya selalu nggak mau menyimpan dosa. Kalau misalnya kita berbuat dosa, misalnya saya sempat sebel gitu ya sama orang, sebelum matahari terbenam itu saya cepat-cepat, bukan sebelum, ketika Roh Kudus mengingatkan, kamu harus mengampuni, cepat-cepat, Tuhan ampuni aku. Ketika Roh Kudus mengingatkan, saya nggak mau simpan, karena itu menghalangi berkat kita. Jujur, pintu-pintu berkat itu bisa terhalang dari situ Bapak Ibu. Tapi saat kita melepaskan setiap apa nih, keinginan daging, dosa-dosa kita itu Bapak Ibu, pintu-pintu berkat itu dibukakan. Apa ya, melalui kesaksian saya ini tadi Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tuh mengerti bahwa apa ya, kalau kita berjalan dengan Roh Kudus, dalam tuntunan Roh Kudus, kita harus hidup menjauhi keinginan daging itu, yang perbuatan daging, perbuatan dosa, no semua. Pada saat kita menjauh itu semua, Roh Kudus akan pimpin. Tapi kita harus apa? Mendekat sama Tuhan. Nggak boleh nggak baca firman, nggak boleh. Apalagi kita sudah masuk dalam tentaranya Tuhan, tentara Kristus. Kita harus semakin hari semakin lapar akan Tuhan, semakin baca firman Tuhan. Baca 10 pasal boleh Bu Jessica, boleh. 1 pasal boleh. Besok 2 pasal boleh. Kalau mau 20 pasal syukur, kalau mau 1 Alkitab dihabiskan semua. Itu puji Tuhan. Karena pada saat Bapak Ibu baca Alkitab itu ya Bapak Ibu ya, itu Roh Kudus akan berbicara. Roh Kudus akan menjadi rema dalam hati Bapak Ibu. Dan itu akan menuntun Bapak Ibu menjadi kemenangan demi kemenangan. Ya, siapa yang percaya katakan amin. 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 Haleluya. Amin semuanya. Siapa yang mau dipulihkan Tuhan katakan amin. 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 Semuanya mau dipulihkan Tuhan. Kita mau belajar sungguh-sungguh, kita mau belajar apa, hidup dalam tuntunan Roh Kudusnya. Yang terakhir Bapak Ibu ya, saya mau sharekan lagi yang terakhir Bapak Ibu. Nah, ini di sini dikatakan apa tanda dari orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, sekarang Kristi minta tolong Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Apa tanda dari orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ya. Siapa yang di sini yang mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus? Amin. Katakan amin. Amin. Amin semuanya, belum semuanya yo. Amin. Amin. Ya.
ini tandanya dari orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu apa? Kamu akan menerima kuasa, ya, menjadi saksinya Tuhan di Yerusalem, di Yudea dan seluruh Samaria sampai ke ujung bumi, Bapak Ibu. Amin. Amin, haleluya. Kita mau jadi saksinya Tuhan, mau Bapak Ibu? Amin. Amin. Ya. Coba Amin. Kristi baca, coba Kristi sekarang dibaca, ayo. Biar Kristi semangat, ayo semangat Kristi. Tanda Baca orang tidak? yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah suka bersaksi. Ya. Menjadi saksi Kristus adalah hal penting yang seringkali dilupakan dan tidak dilakukan oleh banyak orang Kristen. Ya. Sebenarnya menjadi saksi Kristus dalam hal yang sangat sederhana dapat kita lakukan setiap hari. Ya, siapa yang di sini suka bersaksi? Ayo, katakan amin. Amin. Siapa yang suka bersaksi? Itulah saya mau belajar, Bapak. Ya, ya kita semua belajar ya. Nah, Bapak Ibu saya mau cerita ya. Saya kemarin tuh dapat cerita sangat luar biasa. Ada seorang ibu namanya Nyonya Kawulur. Nah, di sini adanya Ibu Lenda Kawulur. Tapi ini bukan Bu Lenda Kawulur. Ini namanya Nyonya Kawulur, Bapak Ibu. Nyonya Kawulur ini dia itu tidak bisa membaca, buta huruf, Bapak Ibu. Dan dia bisanya cuma doa Bapak kami, Bapak Ibu. Nah, dia ini bisanya tidak bisa, sudah buta huruf, bisanya berdoa cuma Bapak kami, Bapak Ibu. Nah, suatu ketika Nyonya Kawulur ini dia bertobat kan. Wah, dia sudah bertobat, dia dibaptis oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Wah, dia dibaptis oleh Roh Kudus, dia itu walaupun dia buta huruf ya, tapi dia ini kan ada di gerejanya tuh dibagikan traktat-traktat itu loh, Bapak Ibu. Zaman dulu tuh kan kita kalau menginjil itu pakai traktat-traktat rohani. Ya nggak, Bapak Ibu? Kalau zaman saya dulu kalau nginjil pakai traktat-traktat dibagi ke traktat kecil-kecil itu. Nah, ini juga Nyonya Kawulur juga dia bagiin buku rohani ke orang-orang. Sampai pada suatu ketika dia masuk ke dalam suatu wilayah, Bapak Ibu. Wilayahnya ini wilayah orang sakit kusta semua. Sudah ditulis di situ. Tidak boleh masuk di sini, orang banyak sakit kusta. Tapi karena dia buta huruf, ya kan, dia tidak bisa membaca, dia masuk ke wilayah orang itu sakit kusta itu, Bapak Ibu. Dia sambil membagi-bagikan traktat itu, dia menginjil, Bapak Ibu. Dia bersaksi tentang Yesus itu siapa, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, bahwa Yesus sanggup menyelamatkan. Dia bersaksi kepada banyak orang. Nah, ada satu orang, Bapak Ibu, yang penyakit kusta itu mendekati Nyonya Kawulur. Dia bertanya, Bu, apakah benar Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan? Nyonya Kawulur bilang, Bapak Ibu, iya, Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan. Kalau kamu percaya, saya percaya Tuhan pasti menyembuhkan. Betul, Bapak Ibu. Orang itu percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Nyonya Kawulur juga karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Dia imani dan betul, Bapak Ibu. Orang yang sakit kusta itu, Bapak Ibu, sembuh, Bapak Ibu. Dia sembuh. Haleluya. Dan itu membuat seisi rumah sakit yang di desa itu tuh gempar. Wah, ada Tuhan Yesus yang menyembuhkan, gempar. Sampai Nyonya Kawulur ini, Bapak Ibu ya, dia dipanggil sama pemimpin rumah sakitnya. Akhirnya Nyonya Kawulur ini karena dia buta huruf, karena dia bisanya doa Bapak kami, dia berdoanya apa, Bapak Ibu? Waktu mendoakan orang yang sakit itu dia nggak berdoa yang indah-indah, ya nggak berdoa kayak berdoa di kita kan yang berdoanya panjang. Ya nggak, Bapak, doanya cuma Bapak kami yang di surga, cuma gitu. Tapi apa, Bapak Ibu? Doanya itu apa namanya? Bapak kami itu sembuh, Bapak Ibu. Justru apa namanya? Lewat dia berdoa Bapak kami itu sakit kusta itu sembuh, semakin gempar. Dan ternyata Bapak Ibu ya, apa namanya? Setelah kegemparan itu terjadi, bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit kusta. Seluruh di wilayah itu di wilayah desa itu menjadi gempar dan terjadi pertobatan luar biasa, terjadi kegerakan Allah. Nah, kalau Bapak Ibu search di Google, siapa Nyonya Kawulur itu? Dia adalah salah satu pencetus api Pentakosta di Indonesia. Nah, nanti kalau Bapak Ibu habis selesai firman ini coba search di Google, siapa Nyonya Kawulur itu. Nah, saya sangat diberkati dengan cerita ini. Orang yang buta huruf, orang yang nggak bisa baca, orang yang bisanya doa cuma Bapak kami, tapi Tuhan bisa pakai saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia bisa bersaksi luar biasa kepada banyak orang, bahkan menjadikan api Pentakosta itu melanda Indonesia, melanda Kalimantan, melanda di Manado, semuanya dilawat oleh Tuhan. Hanya karena apa? Kerinduan, karena Nyonya Kawulur ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia mau bersaksi. Siapa yang di sini mau bersaksi, mau membawa api lawatan Tuhan kepada saudara
yang belum mengenal Tuhan, kepada teman Bapak Ibu yang mana siapa, katakan amin semuanya. Amin. Amin. Amin semuanya. Amin. Amin semuanya. Ya, amin. Kita ini apa namanya? Semangat semuanya. Kalau Nyonya Kawulur itu Bapak Ibu dia bisa dipakai Tuhan, dia buta huruf, dia bisa berdoanya aja Bapak, nggak ada alasan untuk Bapak Ibu. Bu Jessica, jangan saya dijadwal untuk berdoa, Bu Jessica. Bu Jessica, saya nggak bisa berdoa. Nggak ada alasan Bapak Ibu. Karena Nyonya Kawulur ini cuma doa Bapak kami itu disembuhkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Amin. Dan kalau Bapak Ibu, jadi cerita ini bukan cerita yang dongeng, tapi ada apa namanya, memang sudah menjadi sejarah bahwa Nyonya Kawulur itu adalah membagikan api lawatan Pentakosta di Indonesia ya. Semangat semuanya, katakan amin. Amin. Aku mau hidup dalam tuntunan Roh Kudus, katakan semuanya. Amin. Aku mau hidup dalam tuntunan Roh Bapak Ibu. Semuanya ya. Kalau kita yang terakhir sekarang dibaca Kristi. Nah, saya mau share yang terakhir. Ini Bapak Ibu dibaca. Sebentar saya gede Kristi minta tolong. Oke. Ceritakan kepada setiap orang perjumpaan kita dengan Tuhan dan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yang kedua, perubahan hidup kita yang ditunjukkan kepada orang di sekitar kita. Dan yang ketiga, membagikan atau sharing firman kepada orang lain. Ya, nah Bapak Ibu saat ini yang ketiga kita harus belajar membagikan sharing firman Tuhan. Mungkin saat ini kita dibatasi dengan pandemi, tapi kita punya suatu komunitas yang dinamakan Menara Doa Segala Bangsa. Kita bawa jiwa sebanyak-banyaknya ke dalam komunitas ini. Kita bertumbuh bersama, kita belajar bersama, kita dimuridkan bersama, kita melayani Tuhan bersama-sama, kita bertumbuh belajar di tempat ini Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya firman Tuhan hari ini membakar dalam hati Bapak Ibu, menyambut Pentakosta ini aku Tuhan, aku mau hidup dituntun oleh Roh Kudus, aku mau membawa apimu Tuhan kepada setiap banyak orang. Kita punya komunitas seperti ini luar biasa, banyak komunitas di luar sana, Zoom rohani itu banyak, tetapi yang saya rasakan hanya komunitas ini yang memiliki hati kekeluargaan, satu dengan yang lain itu saling mengasihi. Saya melihat Pak Hebron itu, Bapak Hebron itu seperti bapak bagi saya ya. Pak Hebron itu sabarnya minta ampun, pokoknya dia tidak pernah negatif tinggi sama orang, pokoknya dia selalu positif tinggi sama kita ini selalu mengembangkan. Saya aja kadang-kadang saya WA dia tuh, saya belajar banyak dari Pak Hebron. Hati seorang gembala tuh saya belajar di sini. Dan saya bisa mengenal Pak Marlon, saya bisa mengenal Bu Lamria, Bu Elis, Pak Benyamin, Bu Maria, Bu Dela. Semuanya saya bisa mengenal, Bu Iren, saya bisa mengenal baik yang baru maupun yang lama, saya bisa mengenal seperti sebuah keluarga Bapak Ibu. Jadi saya rindu Bapak Ibu melalui firman ini, melalui apa yang saya bagikan kepada Bapak Ibu, kita lebih semangat lagi memberitakan firman Tuhan, kita lebih semangat lagi untuk hidup dalam tuntunan Roh Kudus, tidak hidup dalam daging atau dosa. Kita belajar, semuanya belajar, mendengarkan benar-benar suara Tuhan dengan tadi yang saya bagikan dengan kesaksian tadi. Dan biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Bapak Ibu tetap semangat, tetap imani bahwa pintu-pintu berkat akan dibukakan kepada Bapak Ibu semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya baik saudara, kita akan berdoa saudara ya, supaya semua di sini dipakai Tuhan. Ya, berdoa buat Ibu Priscilla, buat semua sudah dipakai Tuhan di sini, sudah bertumbuh. Melayani Tuhan, menangkan jiwa. Kita akan buka suara, sudah kita berdoa bersama. Nanti saya minta Bu Desi pimpin ya, Bu Desi berdoa supaya semua kita di sini dipakai Tuhan dan kita sama-sama mengaminkan ya. Silakan Bu Desi. Oke, silakan. Ya, sorry Pak, tadi anak saya berisik. Ada apa? Doa tentang apa Pak? Bu Desi berdoa buat semua kita dipakai Tuhan. Bu Priscilla doain yang sudah jadi berkat buat firman malam pagi ini, siang ini. Berdoa supaya kita semua di sini dipakai Tuhan ya. Silakan. Oke. Bapa di dalam surga, saat ini kami berterima kasih Bapak untuk satu firman yang luar biasa yang Kau pakai anakmu Ibu Jessica Bapak untuk memberitakan firman bagi kami. Terima kasih Bapak karena Engkau berbicara dengan bahasa yang simpel sehingga kami mengerti. Terima kasih Roh Kudus, Engkau adalah pembimbing kami, Engkau penolong kami, Engkau yang membuat kami mengerti setiap firman yang taruh pada siang hari ini.
Terima kasih Engkau berkati Ibu Jessica Tuhan, Engkau pakai dalam pelayanannya lebih lagi, Engkau berkati setiap pekerjaan tangannya dalam pelayanannya Tuhan, dalam keluarganya, menjadi istri yang luar biasa, menjadi ibu yang luar biasa bagi anak-anaknya. Engkau berkati dia Tuhan dalam pekerjaannya Tuhan, Engkau berkati keluarganya melimpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu Engkau pakai dia lebih lagi dalam pelayanan, terutama dalam MDSB ini. Bapak di dalam nama surga, saat ini kami berdoa ya Bapak. Kau tahu setiap kerinduan hati kami, Bapak yang ada di sini. Kami datang dengan pergumulan kami, tapi kami punya satu tujuan. Kami datang untuk mengalami lawatan-Mu, Tuhan. Kami datang untuk mengalami Roh Kudus seperti jemaat mula-mula waktu yang pertama kali ya Tuhan. Mereka setiap hari bertekun dan berdoa, menyanyikan puji-pujian sampai Roh Kudus datang untuk melawat. Kami rindu, Bapak. Engkau tahu kerinduan hati kami. Kami rindu ada lawatan Roh Kudus bagi setiap kami. Amin. Setiap kami tidak ada yang terlewatkan Tuhan. Kami percaya setiap kami akan menerima lawatan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau Allah Bapa yang luar biasa, Engkau Allah Bapa yang baik, Engkau tahu setiap pergumulan hati kami. Dan kami percaya ketika kami mencari kerajaan Allah, tidak ada satupun pergumulan kami yang akan menyusahkan kami. Tidak ada satupun permasalahan kami yang akan mengganggu kami. Kami percaya, kami tahu, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kami percaya Bapa kepadamu, kami serahkan setiap pergumulan kami semuanya. Pokoknya kami hanya mau mencari Engkau sampai kami mengalami Tuhan secara pribadi. Kami tidak mau dengar dari pengalaman orang-orang lain, tidak mau dengar dari siapapun, tapi kami mau mempunyai pengalaman sendiri dengan Engkau ya Allah Bapa kami, dengan Yesus, dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga kami bisa memberikan kesaksian-kesaksian yang luar biasa bagaimana Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Bu Mary ya. Iya Pak. Ini mau doa mengalir aja atau ada hal khusus? Ya boleh mengalir aja Pak, mau dengar suara Tuhan. Oke ya Bu Mary ya, kita buka suara saudara, angkat tangan, kita berdoa buat Bu Mary. Tuhan katakan engkau tidak usah susah dengan pergumulan yang kau hadapi saat ini. Pokoknya berharap kepadaku kata Tuhan. Percaya kepada Tuhan, jangan ragu. Kadang-kadang kau mengalami satu kebimbangan dalam hati, Tuhan aku berdoa, Tuhan dengar enggak ya, Tuhan jawab apa enggak ya. Itu engkau suka ragu-ragu. Dan bilang percaya. Iman itu adalah percaya Tuhan berjanji, Tuhan pasti tepati. Iman itu bukan berarti kamu berdoa terus sudah berubah atau belum, sudah jawab atau bukan itu. Tapi iman engkau percaya Tuhan janji, Tuhan tepati. Pegang itu dengan teguh, buat Tuhan dengar jawab doamu. Akan ada terobosan keuangan dalam hidup keluargamu. Karena pintu-pintu yang selama ini tertutup akan terbuka. Saat ini dalam nama Yesus, pintu-pintu berkat keuangan terbuka atas Ibu Mary Lestari dalam nama Yesus. Malaikat Tuhan akan menolong engkau dan Tuhan katakan tidak usah khawatir. Amin. Berkatmu tidak akan terputus, berkatmu tidak akan berhenti. Tuhan akan buka pintu-pintu yang baru, berkat-berkat yang baru, dan berkat-berkat yang baru dalam keuangan akan mengalir dalam hidupmu. Tuhan katakan, aku mengasihimu, aku mengasihimu. Tuhan katakan ada urapan doa di atas kepalamu. Cari aku selalu. Maka engkau akan melihat kehidupanmu, kehidupan ekonomi keuanganmu akan mengalami pemulihan secara bertahap. Pegang Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Tuhan punya rencana masa depan yang indah bagimu. Kalau engkau berdoa, engkau cari Tuhan dengan segenap hati, Tuhan akan membuat kamu bertemu Tuhan dan Tuhan akan pulihkan keadaanmu. Bapak, kami lepaskan urapanmu, berkatmu, mujizatmu turun atas Mary Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan, dia boleh alami. Malaikat-malaikat Tuhan boleh menolong dia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Bu, dua orang bersepakat meminta, maka permintaan kita akan dikabulkan oleh Bapa. Amin. Imani ya Bu ya, bahwa Bapa di surga akan mengabulkan setiap permintaan kita. Kita sepakat meminta. Amin. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa
saat kita berkumpul seperti ini Bu, 2 atau 3 orang, Tuhan hadir Bu di tengah-tengah kita. Amin. Walaupun Amin. kita nggak bertemu secara tatap muka, tetapi firman Tuhan mengatakan 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, dia hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir di samping Bu Maria Yanti, dia juga hadir di samping Bu Maria. Jadi kita sama-sama kita mau bersepakat, saat Tuhan hadir kita bersepakat meminta kepada Tuhan. Kita mau berdoa bersama. Kiara lama takaya nama shikina lama takaya nama sandara lama takaya nama shikina lama takaya nama Kiara lama takaya nama sandara lama takaya nama shikina lama takaya nama Ya lama takaya nama shikina lama takaya nama shikina lama takaya nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk anakmu Tuhan, Bu Maria Yanti, juga Ibu Maria Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau melihat setiap kerinduan hati mereka Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan Kau membukakan pintu-pintu berkat-Mu atas kehidupan mereka. Kau melihat Tuhan kehausan dan kelaparan mereka Tuhan. Kau melihat Tuhan kerinduan akan jamahan-Mu, akan lawatan-Mu Tuhan. Tuhan berfirman di dalam Yeremia 58 ayat 11 untuk Bu Maria Yanti, juga Bu Maria Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang akan menuntun Tuhan mereka senantiasa di tanah. Engkau Tuhan yang akan menuntun mereka Tuhan senantiasa Tuhan, dan Engkau akan Tuhan memberikan Tuhan kepada mereka Tuhan berkat-berkat yang daripada surgawi Tuhan turun atas mereka Tuhan. Kami percaya kelimpahan anugerah-Mu turun atas mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeremia 58 ayat 11 boleh terjadi atas kehidupan mereka Tuhan. Mereka boleh diberkati dengan luar biasa secara finansial, secara rumah tangga, secara keuangan Tuhan, mengalami terobosan-terobosan bersama dengan dalam nama Yesus. Kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi Tuhan, terjadi dalam Tuhan Yesus. Kami boleh melihat Tuhan, kami bersepakat Tuhan, kami boleh melihat keajaiban-Mu boleh terjadi. Kami mengucap syukur saat ini Tuhan, kami boleh melihat pintu-pintu itu sedang dibukakan. Pintu-pintu besar, terobosan-terobosan di dalam keuangan, di dalam rumah tangga, di dalam kesehatan, di dalam apapun juga Tuhan terjadi atas kehidupan Bu Maria Yanti, juga Ibu Maria Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan kedua hamba ke dalam tangan kuat-Kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Ya. Selamat siang semua ya, makasih. Kalau bisa Pastor boleh saya minta didoakan, karena tadi waktu pas penyembahan saya nggak tahu, saya merasa muntah begitu aja sampai 2 kali tadi ke belakang kan. Jadi saya nekat coba di Zoom, saya lihat di buku ada. Waktu kemarin itu saya sempat pertama waktu itu dengan Pastor Thomas itu kan, saya lihat. Jadi saya ada punya catatan lagi. Saya nekat coba, ternyata tadi bisa, puji Tuhan. Jadi saya coba di sini. Oke, kita akan doa ya. Nanti Ibu Devi nanti ikut konseling aja ya. Nanti daftar ke Ibu Priscilla ya, supaya bersih semua ya. Cuman ini saya doain aja sementara. Ya. Nanti lewat konseling doa pemulihan itu pengudusan tubuh jiwa roh kita. Jadi bisa bersih semua ya. Haleluya. Oke, kita buka berdoa buat Ibu Devi. Tuhan katakan akan ada terobosan-terobosan baru terjadi dalam hidupmu. Akan ada pemulihan dalam batin jiwamu. Amin. Tuhan akan sembuhkan setiap luka-luka dalam batinmu. Amin. Katakan jangan simpan sakit hati, ampuni. Aku tahu engkau banyak luka dalam batinmu. Ada banyak orang yang memperlakukan engkau dengan tidak adil. Engkau banyak mengalami ketidakadilan dalam hidupmu. Kadang-kadang engkau berkata, Tuhan, kenapa nasibku kok seperti ini? Kenapa Tuhan? Aku tidak bikin jahat ke orang, aku bikin baik ke orang, balas jahat. Tuhan katakan jangan takut, akan ada pembelaan Tuhan dalam hidup. Amin. Lepaskan pengampunan kepada mereka, karena Tuhan akan memberkati hidup. Amin. Akan ada terobosan-terobosan dalam usaha, pekerjaan, keuangan. Akan ada terobosan-terobosan dalam kehidupan rohanimu. Engkau akan mengalami satu pengalaman yang baru di dalam perjalanan hidup rohanimu bersama dengan Tuhan. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Terima pemulihan. Terima terobosan mujizat dari Tuhan Yesus Kristus terjadi dalam Ibu Devi Natalia dalam nama Yesus Kristus. Melepaskan urapan. Turun dalam nama Yesus.
Amin. Turun dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Katakan dosa khawatir untuk kebutuhan-kebutuhan hidup. Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan kirim berkat-berkat Tuhan, keuangan daripada Tuhan dalam hidup. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Amin. Semuanya kita angkat tangan di hadapan Buat Tuhan. Ibu Sophia, Kita bersepakat meminta untuk kesembuhan buat Ibu Sophia. Supaya Tuhan menjamah, Tuhan melawat Ibu Sophia. Dimanapun Ibu Sophia berada, Roh Kudus yang melawat, Tuhan Yesus yang menjamah saat ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kiara lama takaya nama Shekina lama takaya nama Sana lama takaya nama Shekina lama takaya nama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami bawa Tuhan Ibu Sophia ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, Kau mengetahui Tuhan setiap apa yang terjadi dalam kehidupannya saat ini Tuhan. Kau mengetahui Tuhan jika dia akan menghadapi operasi atau apapun juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, mari Tuhan seperti firman-Mu di dalam Yeremia 33 ayat 6 Tuhan. Tuhan sendiri akan mendatangkan kesehatan. Tuhan sendiri akan membawa kesembuhan atas Ibu Sophia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan Kau menjamah, Kau melawat Tuhan. Oleh kuasa bilur-Mu Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Kau sudah menanggung setiap Tuhan sakit-sakit yang dialami Ibu Sophia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya saat ini Tuhan kesembuhan boleh terjadi. Jamahan-Mu Tuhan, amin Tuhan Yesus, menyembuhkan sakit dari Ibu Sophia Tuhan. Di dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sakit lepaskan. lambung, sakit pencernaan di dalam nama Tuhan Yesus sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sama jantungnya Bapak dalam nama Yesus. Kami percaya firman-Mu yang mengatakan apa yang terikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang terlepas di bumi akan terlepas di surga. Saat siang hari ini kami percaya kesembuhan boleh terjadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan kesehatan terjadi Tuhan. Kami percaya oleh kuasa bilur-Mu yang ajaib Tuhan, Kau sudah menyembuhkan Bu Sophia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan anggota keluarganya sehingga ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kau yang memberikan kekuatan, Kau yang memberikan penopangan Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus, Kau yang menyertai setiap anggota keluarga Bu Sophia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.